Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kalian semuanya yang udah klik video ini dan menyaksikan video ini sampai habis tentunya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya pada kesempatan hari ini dan ya, semoga kalian semua sehat selalu dan terhindar dari hutang riba ataupun hutang lintah darat. Amin ya. Nah, semuanya yang sedang berbahagia pada hari ini, saya ucapkan selamat berbahagia. Dan untuk kalian semua yang lagi bersedih di hari ini, ya hilangkan jauh-jauh rasa sedihnya. Mari kita bergembira. Seperti itu. Teman-teman semuanya, beberapa hari yang lalu ya kita mendengar sebuah cerita dari seorang anak remaja berusia 14 tahun di mana ia hilang, dinyatakan hilang di sebuah gunung Guntur. Ya, Gunung Guntur yang berada di daerah Jawa Barat seperti itu. Nah, pemuda ini ataupun remaja ini bernama Gibran. Gibran ini baru berusia 14 tahun, ya sekitar SMP lah ya, kelas 1 SMP kalau nggak salah itu. Dia mendaki gunung Guntur. Kemudian ia mendaki beramai-ramai sebanyak 14 orang kalau nggak salah. Dan ini saya infonya ini saya dapat dari berbagai macam media, dari YouTube, kemudian dari Tribun juga seperti itu. Karena berita Gibran ini sudah tersebar luas di negara kita Indonesia ini. Nah, teman-teman semuanya, bahwasanya Gibran ini pada awalnya ia mendaki 14 orang ya. Kemudian di pos 1 naik lagi pos 2 dan pos 3 seperti itu. Kemudian di pos 3 ini hanya beberapa orang saja seperti itu. Sedangkan teman-temannya yang lain masih di bawah. Nah, karena ia menunggu teman-temannya di bawah, jadi Gibran bersama teman-temannya di pos 3 ini istirahat tidur ya seperti itu. Membangun tenda ya, kemudian dia tidur seperti itu. Nah, uh, sebelum ia tidur, menurut keterangan yang saya ambil dari channel YouTube ya, itu ia buang air kecil terlebih dahulu, kecil terlebih dahulu di WC, maksudnya di toilet yang ada di dekat pos 3 seperti itu, yang berada di pos 3 seperti itu. Nah, setelah ia buang air kecil, dia kembali ke tenda, kemudian tidur. Tiba-tiba ia bangun dengan keadaan sendirian. Teman-temannya yang tadi menunggu teman-temannya yang lain di pos 3 itu sudah tidak ada lagi. Entah bagaimana ceritanya, kok bisa teman-temannya tadi itu tidak mengetahui ataupun tidak membangunkan Gibran ya. Ini di luar dari apa ya, di luar dari nalar kita lah seperti itu. Nah, dan hebatnya lagi Gibran tiba-tiba terbangun di sebuah sungai. Nah, sebuah sungai yang dinamakan Sungai Cikoneng, kalau nggak salah namanya adalah Sungai Cikoneng. Nah, di sanalah Gibran eh merasa bingung ya kan, dan tidak terpikir untuk eh, minta tolong turun gunung ataupun naik gunung ya. Dia di sana, menurut pengakuan Gibran, dia pikirannya kosong seperti itu, pikiran kosong. Kemudian di sungai itu katanya seperti kampung, jadi banyak orang. Nah, Gibran ini eh dinyatakan hilang itu selama 6 hari. Nah, namun menurut pengakuan dari Gibran bahwasanya ia merasa cuman beberapa jam saja seperti itu. Jadi dia merasa beberapa jam saja di sana, di sungai ya kan, di Sungai Cikoneng seperti itu. Dan selama ia berada di sungai itu, dia sempat beberapa kali ditawari makan oleh yang katanya orang-orang kampung di sana. Ada ibu-ibu yang menawarkan makanan. Namun ini sebuah apa ya, keberuntungan juga atau gimana entah.
ternyata Gibran tidak mengambil makanan itu ataupun Gibran menolak makanan itu. Sehingga ya seperti itu. Jadi warga tim SAR juga menyari Gibran ya kan di gunung itu, Gunung Guntur, namun tidak ada yang menemukan Gibran kecuali juru kunci. Juru kunci Gunung Guntur tersebut yaitu bernama Pak Ade seperti itu. Dan Pak Ade sendiri menemukan Gibran itu di Sungai Cikoneng dengan keadaan Gibran yang lemas, terduduk, terdiam, dan pandangannya kosong seperti itu. Dan sempat beberapa kali Pak Ade ataupun dikenal dengan Mang Ade itu menepuk pundak Gibran sambil menyebut namanya seperti itu. Gibran, Gibran itu. Itu menurut pengakuan Mang Ade ya. Itu menurut pengakuan juru kunci dari Gunung Guntur itu. Dan setelah itu Mang Ade mengabarkan berita telah ditemukannya Gibran kepada tim SAR seperti itu. Dan akhirnya Gibran dibawa lah ke kaki bukit sehingga dibawa ke puskesmas dan diberi infus, kemudian dikasih makan dan lain sebagainya sehingga ia bisa bertemu kembali bersama orang tuanya gitu. Nah, dan uniknya lagi, menurut pengakuan dari Gibran ini, kampung tersebut ramai dan ada juga sosok putih, sosok laki-laki putih yang mengajak Gibran untuk sholat katanya. Namun ada sosok yang lagi melarang Gibran untuk sholat seperti itu. Wow, ini merupakan hal yang di luar dari nalar manusia ya, dan ini hal yang mungkin bisa terjadi karena kenapa ya, manusia dan jin itu ibarat kata koin ya, koin bersebelahan tapi tidak terlihat seperti itu. Kita sama jin itu sangat dekat sekali, namun ya itu tadi, kalau jin itu sifatnya makhluk halus jadi tidak tampak oleh mata, kemudian tidak bisa kita merabanya, dan ya seperti angin gitu. Nah, teman-teman semuanya, bahwasanya Gibran ini merupakan seorang remaja yang kabarnya udah beberapa kali naik gunung ya. Dan dia juga itu udah dari kelas 5 SD itu sudah mulai mendaki gunung seperti itu. Ya, dan pengakuan Gibran juga bahwasanya ia dari dulu kalau naik gunung itu ia merasakan sosok-sosok yang tidak terlihat oleh mata seperti itu. Oh ya, dan pengakuan Gibran juga di pos 1 itu ia merasa diawasi ya, diawasin ataupun diikuti oleh seseorang hingga sampai di pos 3 seperti itu. Wow, dan alhamdulillah sekali Gibran saat ini ya sudah berkumpul kembali bersama keluarganya, dan tidak terjadi apa-apa kepada Gibran ya, sehingga ia bisa menceritakan pengalamannya kepada banyak orang, kepada YouTubers datang, kepada YouTubers, kemudian pada wartawan, kepada media-media, jurnalis seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah apabila kita ya mendaki gunung ataupun jalan-jalan lah ya ke tempat yang menurut kita asing, sebaiknya kita jaga sikap ya kan, jaga sikap, jaga lisan, kemudian patuhi aturan-aturan adat yang ada di situ sehingga kita bisa aman ya seperti itu. Nah, kemudian apa lagi ya? Itulah tadi ya singkat dari cerita Gibran ya. Gibran seorang pemuda ataupun seorang remaja berusia 14 tahun yang mendaki Gunung Guntur yang sempat dinyatakan hilang selama 6 hari.
Oh ya, Gibran juga menceritakan bahwasanya ia tidak mendengar suara apapun kecuali suara azan. Seperti itu. Jadi ya kekuatan azan ya, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala juga tentunya sehingga bisa menembus segala elemen yang menghalang seperti itu. Jadi ya tetap semangat untuk kalian semuanya yang apabila ingin terus menjelajah alam ya kan, yang ingin mendaki gunung tidak apa-apa tapi hormati alam sekitar, jangan merusak, jaga perkataan dan jaga perbuatan juga tentunya. Semoga informasi ini ya ataupun cerita dari Gibran ini bisa menginspirasi kita untuk lebih baik lagi. Amin. Demikian kisahnya, hanya beberapa menit untuk kalian semuanya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.